Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Said Agil dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Di sini di SMP 5 saya praktek mengajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daring hari ini. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kalau tidak ada hal yang penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan jangan lupa untuk berolahraga biar terhindar dari virus. Semoga kita bisa ketemu langsung di sekolahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi cerpen. Ada yang tahu tentang cerpen? Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, definisi dan ciri-ciri teks cerpen. Yang kedua, unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiga, simpulan unsur pembangun teks cerpen. Yang keempat, struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Yang kelima, penyusunan teks cerpen. Di sini definisi teks cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari sebuah permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang kedua adalah pengertian cerpen menurut H.B. Jazin. H.B. Jazin di sini adalah Bapak Sastra Indonesia. Cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang kedua, pembedaan cerpen. Cerpen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan panjang pendeknya cerpen. Cerpen sangat pendek, cerpen panjangnya sedang. Yang ketiga, cerpen panjang. Yang kedua, cerpen berdasarkan isi. Cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Cerpen memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, panjang karangan tidak lebih 10 halaman atau kurang lebih 10.000 kata. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya kita bisa selesaikan membaca cerpen dengan sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu rangkaian peristiwa yang menguasai jalannya cerita tersebut. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik dibagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua, alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dari pengenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang kedua adalah setting atau latar atau tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerpen. Yang keempat adalah tokoh, pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik pemeran utama, pemeran pendukung. Yang ketiga adalah watak penokohan. Yang pertama, sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, yaitu berwatak baik, antagonis, jahat, dan netral. Ya, netral ini biasanya bisa
berwatak antagonis ataupun protagonis. Yang kelima adalah sudut pandang. Di sini cerpen menggunakan sudut pandang dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Misal ada cerpen yang kata utamanya aku, itu merupakan tokoh utama dalam cerpen. Pelaku sampingan atau aku, tapi kita menceritakan tentang orang lain. Yang ke sudut pandang orang ketiga. Yang pertama, orang ketiga serba tahu. Serba tahu di sini bias nama orang diganti dengan dia sebagai tokoh utama. Orang ketiga sebagai pengamat, menceritakan tentang orang lain. Yang terakhir, amanat atau pesan, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut. Nah, unsur intrinsik di sini adalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bahasa, latar pengarang, dan nilai-nilai. Kita bahas tentang bahasa. Ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Cerita yang ditandai dengan fungsi keterangan yang bermakna lampau. Contohnya pada kata ketika itu, kita beberapa tahun yang lalu dan sebagainya. Menggunakan kata menyatakan urutan waktu. Contoh sejak itu mulai dan sebagainya. Kata kerja menggambarkan peristiwa. Contoh menyuruh, membersihkan, menawari hingga menghindari. Kata yang menunjukkan kalimat langsung. Menyatakan suatu pemikiran atau merasakan para tokoh dalam sebuah cerpen seperti merasakan, mendinginkan, mendambakan, mengingat, dan sebagainya. Menggunakan banyak dialog. Menggunakan kata sifat. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat pada cerpen. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruknya tingkah laku. Yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah nilai religius atau keagamaan yang berkaitan dengan tuntutan keagamaan. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Nilai keindahan yang berkaitan dengan hal yang menarik, menyenangkan atau rasa seni. Nilai etika yang berkaitan dengan sopan santun dan kehidupan. Nilai politis yang berkaitan dengan pemerintahan. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat. Yang kesembilan, nilai-nilai yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan. Latar belakang pengarang. Sini akan membahas struktur cerpen dan kebahasaan teks cerpen. Struktur cerpen dibagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi, menentukan peristiwa atau menciptakan gambar visual, atmosfer dan waktu kisah, pengenalan cerita atau menunjukkan komplikasi. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa, kisah berlanjut mulai serangkaian peristiwa yang tak terduga. Komplikasi, cerita yang bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar belakang, latar waktu, dan karakter tokoh utama dan mengarah ke resolusi atau solusi untuk masalah atau tentang yang dicapai hasil pengarang untuk mengakhiri cerita. Kebahasaan teks dalam cerita pendek yaitu menggunakan kata ganti orang, dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Yang kedua, menggunakan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, memilih kosakata atau penggunaan kata yang benda khusus
penggunaan uraian deskripsi yang terperinci, penggunaan bahasa atau majas yang baik. Nah, di sini saya akan membahas ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki khas yang di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua tersusun tidak lebih dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Yang ketiga dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidak rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, alur tunggal atau satu jalan atau biasanya disebut alur maju. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa hidup. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Fungsi cerpen yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat. Cerpen juga memiliki fungsi yang sama dengan karya sastra lain. Yang pertama, fungsi reaktif sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetik, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam estetika bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Nilai moralitas yang dimaksud memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima, religius atau memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan sebagai contoh pembaca. Dalam langkah-langkah menyusun sebuah teks cerpen, yang pertama harus menentukan tema dulu. Yang kedua, menentukan pusat pengisian atau sudut pandang. Biasanya cerpen banyak menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keempat, menentukan watak. Siapa yang menentukan watak adalah siapa yang menjadi perwatakan buruk, siapa yang wataknya baik. Yang kedua, menentukan latar, seperti mengisahkan cerita di sekolah, di rumah, atau yang lain. Menyajikan peristiwa dengan sesuai alur. Ya, di sini sesuai alur adalah cerita itu alurnya maju seperti pengenalan, peristiwa, dan lain-lain. Nah, baik. Sebelum selesai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pandemik ini cepat selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa belajar dengan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.